Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator sekolah dan rekan-rekan proktor, kali ini kita akan mengulas cara menjalankan proktor browser pada saat pelaksanaan ANBK, terutama pada pelaksanaan ANBK tingkat sekolah dasar yang akan kita laksanakan pada jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Kita jalankan aplikasi Proctor Browser yang telah kita ekstrak, bisa dengan double klik atau klikan open. Selanjutnya perhatikan jendela aplikasi dari Proctor Browser ANBK. Kita pastikan semua yang diatur sebagai syarat dalam sebuah server itu telah berwarna hijau semua, diantaranya OE, CPU, RAM, dan Internet Connection. Jika ada yang bermasalah harus kita perbaiki. Klik tombol Run dan kita lihat inilah tampilan dari laman Proctor Browser. Selanjutnya kita masukkan username dan password untuk login ke server ANBK kita. Nah, username dan password itu bisa kita lihat di web ANBK dan login ke akun sekolah kita masing-masing. Setelah kita mengetikkan password, selanjutnya kita klik tombol submit. Inilah laman dari CBT atau aplikasi CBT untuk ANBK. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa menu. Antaranya menu status tes. Menu status tes ini digunakan untuk melihat token, memilih daftar tes dan kelompok peserta yang akan mengikuti asesmen. Nah, selanjutnya setelah kita memilih daftar peserta ini, kita klik tombol simpan yang terdapat di bawahnya. Nah, setelah berhasil disimpan, lihat ada kotak dialog yang tampil berwarna hijau, maka ini telah berhasil melakukan pemilihan status tes. Selanjutnya kita lihat ke menu status peserta. Di sini berisi data peserta yang login, di antaranya peserta yang sedang mengerjakan dan telah selesai mengerjakan. Itu bisa kita lihat di menu ini, status peserta. Selanjutnya kita bisa melihat di menu kelompok tes. Di sini untuk memilih semua peserta, menyimpan peserta yang akan mengikuti asesmen dan mereset peserta seluruhnya yang akan mengikuti asesmen. Kemudian menu daftar login peserta, ini berisi daftar peserta yang telah login, dan di sini juga ada pilihan untuk mereset peserta yang bermasalah dalam menjalankan aplikasi ANBK. Kemudian menu request reset login peserta digunakan untuk mereset peserta yang telah meminta dilakukan reset dari komputer klien. Nah, itulah beberapa menu yang banyak digunakan dalam CBT ANBK ini. Selanjutnya kita akan menjalankan Proctor Browser yang sedang mengikuti pelaksanaan ANBK. Nah, setelah kita jalankan Proctor Browser, kita pastikan semuanya sudah terconteng berwarna hijau dan selanjutnya klik tombol Run yang terdapat di bagian bawahnya. Tunggu proses membuka laman aplikasi CBT ANBK. Kemudian login menggunakan username dan password yang terdapat pada web ANBK sekolah kita. Nah, silakan dicek di web ANBK komputer proktornya dan passwordnya. Kemudian masukkan dalam kolom username dan password, klik selanjutnya klik tombol submit. Untuk memulai tes, kita terlebih dahulu memilih menu status tes, kemudian mengatur daftar tes dan kelompok tes yang akan mengikuti asesmen dan klik tombol simpan. Nah, kalau ada peringatan seperti ini, maka kita harus mengikuti instruksinya. Di antaranya kita harus melakukan reset peserta terlebih dahulu di daftar login, kita reset semuanya.
Kemudian kita pilih lagi status tes. Setelah kita pilih status tes, kita klik tombol simpan. Nah, kita klik tombol OK. Nah, berhasil. Artinya, jika ada kendala, harus kita pahami maksud dari tampilan dialog yang terlihat pada layar. Ini sudah berhasil dipilih kelompok tes. Selanjutnya, para peserta asesmen silakan melakukan login melalui komputer klien. Selanjutnya kita klik menu kelompok tes, kemudian kita pilih menu Assign All. Selanjutnya kita lihat di status peserta. Ini adalah daftar-daftar peserta yang telah login, dan kemudian kita kembali ke status tes untuk melihat tokennya. Kita klik tombol refresh. Nah, ini token ini sudah tampil. Token inilah yang akan diberikan kepada peserta asesmen sebagai kunci menuju ke soal-soal yang akan dikerjakan. Nah, kemudian setelah memberikan token, kita pantau semua pengerjaan peserta asesmen pada CBT ini. Nah, kita lihat di status peserta, ini adalah daftar-daftar peserta yang telah mengerjakan dan sedang mengerjakan asesmen. Nah, jika statusnya tes sedang dikerjakan, artinya peserta sedang aktif mengerjakan soal-soal yang terdapat pada komputer klien. Dan jika pada status ini tes selesai, berarti peserta asesmen itu telah selesai menjawab soal-soal yang diujikan pada asesmen ini. Dari pantauan yang kita lihat dari server ANBK, ini terlihat beberapa peserta ada yang telah selesai mengerjakan, ada yang masih dalam proses mengerjakan. Nah, ini kita bisa lihat ya, hampir seluruhnya selesai dan ada satu yang belum menyelesaikan pengerjaan. Nah, setelah proses pengerjaan selesai, terlihat di sini nanti tes selesai. Dan jika ada peserta didik yang telah selesai tapi status di laman server kita itu masih dalam sedang mengerjakan, berarti ada permasalahan dalam aplikasi, maka kita harus memanggil peserta tersebut untuk melakukan login kembali dan menyelesaikan hingga pada server terdapat teks selesai mengerjakan seperti ini. Masih menunggu satu peserta yang masih belum menyelesaikan. Nah, kita cek kembali di status peserta dan kita amati ternyata semuanya sudah selesai. Kita klik ke menu beranda, kemudian klik tombol logout untuk keluar dari aplikasi dan tutup Proctor Browser dengan mengklik tanda silang. Pelaksanaan NBK telah selesai dan kita bisa mematikan komputer. Demikianlah cara dan langkah-langkah dalam menjalankan aplikasi Proctor Browser dalam pelaksanaan NBK. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan operator. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar rekan-rekan sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.